Halo Bunda, pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai gizi pada ibu hamil. Sebelumnya, apakah Bunda-Bunda tahu apa itu gizi seimbang pada ibu hamil? Jadi, gizi seimbang bagi ibu hamil merupakan makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan tubuh selama kehamilan dalam susunan yang seimbang dan jumlah yang tepat serta sesuai dengan kebutuhan gizi ibu hamil. Ibu hamil akan mengalami peningkatan kebutuhan zat gizi. Hal tersebut dipengaruhi oleh 1. Adanya janin dalam kandungan yang terus berkembang memerlukan asupan gizi yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan janin tersebut, sehingga kebutuhan gizi tidak hanya untuk ibu saja, tetapi untuk janinnya juga. Yang kedua yaitu pemenuhan kebutuhan gizi yang baik dan sesuai akan berperan penting untuk mempertahankan kesehatan ibu sendiri. Yang ketiga, selain dipengaruhi oleh janin dan kesehatan ibu, peningkatan kebutuhan gizi sangat berperan sebagai cadangan masa laktasi, terlebih pada kehamilan trimester akhir. Dan yang keempat, membantu proses penyembuhan luka persalinan. Peningkatan kebutuhan zat gizi ibu hamil berbeda di setiap trimesternya. Kebutuhan gizi meningkat perlahan-lahan seiring pertumbuhan janin. Seperti pada trimester pertama, peningkat energi yang dibutuhkan tidak sebanyak dengan trimester 2 dan 3. Peningkatan kebutuhan protein pada trimester 3 lebih banyak dibandingkan dengan trimester 1 dan 2. Hal ini berkaitan dengan konsumsi protein sebagai zat pembangun dan perbaikan jaringan tubuh pada bayi. Selain zat-zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, dan lemak, peningkatan kebutuhan juga terjadi pada kebutuhan vitamin dan mineral, di antaranya yaitu zat besi. Selama hamil, zat besi banyak dibutuhkan untuk mensuplai pertumbuhan janin dan plasenta, serta meningkatkan sel darah merah pada ibu. Kemudian ada kalsium. Ibu hamil dan bayi membutuhkan kalsium untuk menunjang pertumbuhan tulang dan gigi, serta persendian pada janin. Bila kebutuhan kalsium tidak tercukupi, kalsium yang dibutuhkan bayi akan diambil dari tulang ibu yang mengakibatkan tulang ibu menjadi rapuh dan keropos. Kemudian ada vitamin D. Vitamin D ini memiliki peran untuk menunjang perkembangan tulang, otot, dan jantung bayi. Dan selanjutnya ada asam folat. Konsumsi asam folat sangat penting bagi ibu hamil, terlebih pada awal kehamilan. Kekurangan asam folat dapat menyebabkan kecacatan pada otak atau menyebabkan sumsum tulang belakang pada bayi bermasalah. Oleh karena itu, disarankan bagi ibu hamil untuk selalu mengkonsumsi suplementasi zat besi dan asam folat yang diberikan. Suplementasi tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan ibu dan janin. Berikut ini adalah kenaikan berat badan yang ideal pada ibu hamil di setiap trimesternya. Bunda-bunda dapat memantau kenaikan berat badan selama kehamilan
agar tetap berada di kategori yang normal. Porsi satu kali makan ibu hamil yang seimbang terdapat kandungan karbohidrat, protein, yaitu protein hewani dan nabati, lemak, vitamin, dan mineral dalam satu porsi makannya. Dari beberapa kelompok pangan ini dikonsumsi sesuai dengan anjuran dalam porsi satu kali makan seperti tabel tersebut. Frekuensi makan yang dianjurkan disesuaikan dengan usia kehamilan karena setiap trimester memiliki perbedaan. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan kebutuhan di setiap trimesternya. Jadi, ibu hamil tetap harus memperhatikan frekuensi makan yang dianjurkan di setiap trimester yang berbeda. Selanjutnya, yang tidak kalah penting yaitu konsumsi air putih. Meminum air putih lebih banyak dapat meningkatkan volume darah, mengatur keseimbangan asam basa tubuh, dan mengatur suhu tubuh. Asupan air minum pada ibu hamil yaitu berkisar 2.400 sampai 2.700 ml per hari atau setara dengan 8 sampai 9 gelas ukuran sedang dalam sehari. Pola makan ibu hamil dapat dipengaruhi oleh usia kehamilan. Terdapat beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi pola makannya tersebut. Seperti halnya pada trimester 1, masalah yang mempengaruhi ibu hamil biasanya adalah mual dan muntah. Untuk itu, hal tersebut disarankan untuk makan dengan porsi kecil tapi sering, makan makanan yang kering, tidak mengandung banyak air, menghindari makanan berbumbu tajam dan terlalu berminyak. Pada trimester 2, nafsu makan ibu hamil lebih meningkat daripada trimester sebelumnya. Untuk itu, disarankan bagi ibu hamil untuk makan teratur dengan memenuhi kebutuhan gizi secara maksimal. Pada trimester 3, pertumbuhan perkembangan lebih pesat dan biasanya ibu memiliki nafsu makan yang baik. Pada trimester ini, dibutuhkan pertambahan zat gizi untuk persiapan persalinan. Oleh karena itu, disarankan ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan dengan porsi kecil tapi sering. Hal ini berkaitan dengan lambung yang sedikit terdesak dengan adanya pertumbuhan janin. Kurang gizi pada ibu hamil merupakan dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan gizi dalam jangka waktu yang lama. Beberapa dampak yang dapat terjadi akibat kekurangan gizi adalah kurang energi kronik atau KEK, anemia pada ibu lemah dan kurang nafsu makan,
terhambatnya pertumbuhan janin, anemia pada bayi, dan BBLR. Ibu dengan KEK dan anemia dapat menambah peluang bayi lahir BBLR. Hal tersebut dapat meningkatkan risiko terjadi stunting pada bayi tersebut. Jadi, apakah kebutuhan gizi bunda-bunda sekalian selama ini telah tercukupi? Semoga bunda-bunda semua diberi kelancaran hingga proses persalinan yang akan datang. Sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.